Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, siang Mas. Ya, sebelumnya perkenalkan ya Bu ya. Nama saya Nurholis, saya mahasiswa dari Stikes Dr. Subandi Jember. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan pada daerah perkotaan atau urban gitu Ibu. Sebelumnya kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Intan, Ibu Intan. Baik, Ibu Intan usianya berapa Ibu? 25. 25 tahun ya. Oke, Ibu tinggal di mana Bu? Ini Mas, ini loh belakangnya sampai ke sungai. Oh, jadi di kota Jember sini ya Bu ya? Ya. Baik, sebelumnya di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan Bu untuk waktunya kurang lebih 15 menit saja. Apakah Ibu Intan bersedia? Mungkin bisa. Baik, kalau Ibu Intan bersedia, kita langsung lakukan saja ya Bu, di sini saja untuk tempatnya. Baik, untuk pendidikan kesehatan kali ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang polusi udara yang kita ketahui bahwasanya di daerah perkotaan itu tidak asing lagi dengan polusi udara, ya. Polusi udara itu bisa dikatakan lumrah, bisa dikatakan tidak lumrah di sini. Ya memang keadaannya sudah seperti itu di daerah perkotaan dibandingkan di desa seperti itu. Dikatakan tidak lumrah, bisa mengganggu kesehatan, terutama kesehatan pada organ-organ dalam manusia itu sendiri yang tinggal di daerah perkotaan begitu. Jadi di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan itu sendiri, bagaimana cara pencegahannya supaya polusi udara di kota itu semakin menurun, kemudian bagaimana cara mengatasi apabila polusi udara di kota itu meningkat, seperti itu ya Bu ya, untuk mencegah terjadinya penyakit yang tidak diinginkan seperti itu. Yang pertama, polusi udara di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Polusi udara di perkotaan. Munculnya polusi atau pencemaran udara di wilayah perkotaan umumnya berasal dari asap kendaraan, asap rokok, kemudian limbah pabrik, debu, dan kabut asap hasil pembakaran hutan seperti itu. Jadi mulai dari kendaraan-kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4 dan lain-lain, mereka kan mengeluarkan asap tubuh untuk kendaraannya sendiri, untuk proses berkendaranya gitu ya. Jadi asap itu tadi yang tidak baik atau mengganggu polusi udara itu sendiri Bu, begitu. Apalagi yang kita ketahui di daerah kota itu kan padat ya Bu ya. Nah itu, jadi dari situ. Kemudian terjadinya polusi udara. Nah, polusi udara itu sendiri yang sudah kita ketahui bahwasanya terjadi akibat tadi itu ada kendaraan bermotor, kemudian asap rokok, kemudian ada pembakaran hutan, limbah pabrik. Nah, itu tadi. Jadi dari situ dapat disimpulkan bahwasanya polusi udara itu dapat mengakibatkan pencemaran udara, begitu Ibu. Pencemaran udara yang dapat mengganggu aktivitas manusia. Yang pertama, aktivitas manusia apa sih yang dapat terganggu? Yang pertama itu mulai dari kesehatan, organ kesehatan. Jadi mulai organ kesehatan, terutama daerah paru-paru Bu. Daerah paru-paru itu sangat sensitif sensitif akan terjadinya penyakit apabila terus-menerus terpapar, ya betul sekali, terpapar dengan polusi udara itu tadi Bu, begitu. Contohnya apa Mas? Contohnya penyakitnya itu seperti batuk, asma, pneumonia, itu bisa disebabkan oleh tadi itu Ibu. Bisa juga nanti polusi udara itu berkembang biak atau beradaptasi dengan bakteri-bakteri setempat gitu ya. Jadi sehingga menyebabkan penyakit-penyakit yang cukup serius itu tadi. Kemudian yang selanjutnya, nah contohnya seperti poster ini Bu. Nah ini contoh dari. Oh ini gara-gara polusi udara. Iya betul sekali. Jadi ini bukan kabut ya Bu ya, tapi asap, ini asap pabrik, asap kendaraan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah cara mengurangi polusi udara. Nah cara mengurangi polusi udara itu di sini kita ada 6 Ibu, ada 6 cara. Yang pertama, beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Kalau sudah jarang ada transportasi umum gimana? Bisa disiasati Ibu. Misalkan Ibu orang perkantoran dan Bapak orang perkantoran, bisa goncengan Ibu berangkatnya jadi tidak sendiri-sendiri untuk meminimalisirnya. Gitu. Kemudian yang kedua, bersepeda dan berjalan kaki. Nah ini lebih tepat, makanya kalau bisa Ibu rumahnya itu, misalkan Ibu kerjanya di kantor A,
Ibu cari tempat tinggal itu yang sekiranya dekat dengan kantor A supaya mempermudah itu tadi Bu. Kemudian yang ketiga, tidak membakar sampah. Nah, jadi kalau misalkan Ibu ada sampah itu tidak dibakar begitu saja, tapi lebih baik dibuang ke TPU atau orang-orang yang yang mengambil sampah begitu. Kemudian yang keempat, menghentikan kebiasaan merokok gitu. Kemudian yang kelima, membatasi pemakaian listrik, dan yang keenam, memelihara lebih banyak tanaman. Jadi tanaman itu dianjurkan Ibu untuk buat koleksi di rumah gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, cara untuk menjaga kebersihan dan kesegaran udara di rumah gitu. Jadi selain teori-teori yang sudah tadi itu, di rumah pun harus kita jaga Ibu kesegarannya untuk mengurangi resiko penyakit yang bisa terjadi di dalam rumah begitu, dalam ruangan. Yang pertama itu ada harus perhatikan sirkulasi udara Ibu. Kemudian letakkan ventilasi di ruangan yang tepat. Kemudian yang ketiga, pelihara tanaman hias, gunakan pembersih atau penyaring udara, selalu jaga kebersihan karpet, jadwalkan servis berkala untuk pendingin ruangan AC, bebaskan rumah dari sampah. Jadi itu tadi sudah cukup mendukung untuk kedepannya apabila Ibu menerapkannya, mampu menerapkannya untuk menjaga kesehatan tubuh Ibu, keluarga, dan orang-orang di sekitar. Gitu ya Bu ya. Bagaimana terkait dengan pendidikan kesehatan tadi Ibu? Mungkin ada yang ditanyakan, mungkin ada yang belum jelas. Ampun, paham Mas. Paham ya? Baik, kalau sudah paham, saya coba bertanya dulu kepada Ibu untuk memastikan kalau Ibu paham gitu ya. Tadi cara mengurangi polusi udara tadi kan ada 6 cara, ya Bu ya. Apa saja Ibu kalau boleh tahu? Memperbanyak tanaman, Betul. Terus? sering bersepeda atau berjalan kaki. Iya, betul sekali. Meminimalisir menggunakan kendaraan, semisal kayak dari kerja ikut bapak gitu. Betul sekali. Kemudian tidak membakar sampah tadi ya Bu ya, yang perlu diperhatikan. Baik, mungkin saya rasa Ibu juga sudah paham dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan pendidikan kesehatan polusi udara di perkotaan. Seharapannya supaya untuk menghindari penyakit yang tidak diinginkan akibat dari polusi tadi, Ibu bisa menerapkannya dalam keadaan kegiatan sehari-hari gitu ya Bu ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya izin pamit dulu. Terima kasih atas waktunya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.